Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang, dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Hari pertama dijadikannya terang, yang dipisahkannya terang itu dari gelap, dan menamai terang itu siang, gelap itu malam. Nah, kita lompat ke 16. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang, dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari keempat. Tapi hari pertama sudah ada terang. Tiba-tiba hari keempat diciptakannya bintang penerang. Ini yang lupa atau bagaimana? Silakan kau jelaskan. Pakai data kau. Oi, pakai data. Kenapa hari keempat baru diciptakannya matahari, bulan dan bintang, tapi hari pertama sudah ada terang. Dipisahkannya terang itu dari gelap. Apakah lupa Tuhan kau? Atau penulisan Bible kau yang tidak sempurna? Depele. Silakan. Jeng. Gak jelas ini. Gak jelas turun lah kau kalau gak jelas kau. Ayo, nggak modal. saya undang kau. Ini si perempuan nih tadi cuma bisa teriak-teriak doang. Ini nggak ada ilmunya sama sekali. Nggak tahu nggak usah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semuanya. Bu Tani. Jelaskan sama saya, kenapa pada hari pertama Tuhan kau mengatakan akan dipisahnya gelap dari terang. Gelap itu ditengoknya baik, terang itu Nah, Kenapa diam? Kan ditanya itu. Dabu, apa ini? Sambal dabu-dabu. Ditanya. Bu, sebentar Bang James, biarin aja Bang James. Bu. Udah, kau Pau nih, jelaskan sama saya. Kenapa hari pertama dijadikannya terang, tapi benda penerang dijadikan hari keempat? Dari mana sumber cahaya terangnya? Bla 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 bla. Loading dia. Halo, Bu, Dabu, da. Pau nih. Gimana loading dua-duanya ini? Biarin Bang Gimana James. sih load? Pau, Bang James, biarin aja Bang James. Pau. Inangku, aku hanya menyatakan loading aja. Loading 2 kali. Biarin aja Bang, biarin aja. Dari tadi kan mereka udah tantrum. Iya bukalah, aku tanya Nora. Iya bukalah mute kau, nggak apa-apa. Akhirnya dibuka. Typing loh. Bukalah Bu, udah kundang tuh. Dah Bu. Buka. Dah Bu. Aduh. Bukalah, jangan kau tapping di bawah. Dia tapping pula di bawah. Aku tanya Nora, iya kau tanya lah. Kenapa di dalam Bible kau, ya, hari pertamanya ada siang dan malam, tapi dari mana sumber siang dengan malamnya itu? Helix. Jawablah. Helix. Aduh. Turunlah kau. Kan? Kena. TikTok itu baik juga walaupun sering membanet akunku. Ya kan? Nah, ini semuanya ini, nggak tahu ini. Nah.
Halo Poten. Hei, Prof apa dia nih? Kondo, mau kondo. Moko Ginta itu, bilangnya Prof Dokter Moko Ginta mungkin, tapi kan orangnya udah meninggal, jadi yang siapa yang pakai nama dia Kondo, Bumila. nggak jelas. Hilang, langsung hilang. Mokondo itu tuh. Dia tuh menghujat gitu. Kalau Buddha, coba Buddha nanti saya turunkan apa ya, naik lagi. Ya Gary. Aduh. Cendol. Moderatormu siapa saja sih, Akang? Ih. Banyak tapi kok nggak ada yang ngapakan. Cumananya? Ya mereka dilihat dulu profilnya sama mereka. Kalau bukan Oten ya nggak mereka. Ya kalau nggak menjawab di atas ya apa salahnya diturunkan gitu loh. Kisanak, naikkan aja. Kadang ada nama Islam tapi apa? Oten rupanya. anu si Alexander atau Lukas itu naikkan aja itu. Danker, Kisanak diturunkan. Danker. Aneh juga udah naik, gak mau ngomong tuh aneh ya. Iya, makanya itu. Dabu, dabu. Kirim permintaan naik lagi, Bu. Cendol naik. Tadi you naik malah diam. Asik. Ya Cendol. Halo, assalamualaikum Bu. Islam Bang. Salam. Islam lah Bu, Islam. Dia mau naik itu mau ngapain Bang? Mau nanya Bu. Nanya sama siapa? Iya, nanya Bu. Ini kebanyakan nyengkul dulu sebelah nih, kenapa Bu? Ada apa Bu? 3 sapi balah. Nanti Apa? Aduh, kan nih bunyi 3 sapu pula. Ya Bu. Apa? Kau mau nanya apa? nanti. Lari dia. Lukas aja tuh kasih naik tuh. Lukas sama si Alek tuh kalau ada. Sebentar, Cendol dinaikin aja, dinaikin aja, jangan ada Ya, dulu. Kita interogasi dia. Sebentar dulu Bang James. Apa kau bilang Cendol? Halo, assalamualaikum Bu. Ini Kau ada bilang apa? Kenapa nyenggol dulu sebelah Bu? Ini kan room diskusi, bukan nyenggol. Beda disenggol. Oh iya Bu. Soalnya kebanyakan di FB Bu sekarang tentang Kristen ini Bu. Gimana nih Bu? Aduh. Jadi kenapa? Masalahnya apa sama kamu? Ya enggak Bu, terganggu orang-orang Kristen ini Bu. Aduh. Kau merasa terganggu? Emang kau Kristen? Enggak Bu, saya merasa terganggu. Saya kan orang Islam Bu. Ya jadi apa yang mengganggu kamu? Ada yang mengatakan ya menghina Al-Quran lah Bu. Loh, karena mereka menghina makanya kita ada di sini. Iya Bu. Mana nih orang Kristennya Bu? Saya pengen tanya Bu. Kalau kayak gitu, ya bagaimana Kristen mau naik kalau kau di atas? Oh ya udah Bu. Nyimak aja di bawah. Ya Bu, nyimak aku. Dah, assalamualaikum Bu. Ya. Waalaikumsalam. Salam. Assalamualaikum Bunda sama semua. Waalaikumsalam. Ya. Host, itu dia akun privat. Naikkan dulu si Dabutani tadi host. Ya, ada yang mau disampaikan Bang Weno? Silakan.
Tidak Bunda, saya cuma mau menyampaikan ini mau bulan puasa ya Bun ya. Jadi Iya. salam toleransi aja Bun. Sama siapa salam Sama toleransinya? Bapak Hos. Ya Oke. kita semua di sini kan yang nonton juga Islam sama Kristen kan Bun. Ya. Ya, udah oke ya. Ini semua muslim di atas loh. Ini Abah ini. Semua muslim di atas ini. Yang muslim nggak usah minta permintaan dulu lah. Banyak kali untuk apa gitu loh. Walaja, Si Gabriel. walaja. Ini kalau di dalam di tempat naga kan. Ya duda muda. Ya itu duda muda. Silakan naik itu les. Ya itu ini udah pernah saya lihat diskusi. Duda muda. Iya Lukas, saya paling pintar Lukas, baru tahu kau. Kau baru tahu kau saya paling pintar. Ya kita bikin tempat pelang. Sinai aja itu Lukas tuh. Siapa yang mulai? Ya Kamal. 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 Ih. Nardi. Nardi. Host, kerjalah host ah. Ini Samuel. Ini Samuel si Ombing. Sombeng. Konten inspirasi katanya. Ombeng. Aduh, jaringannya si Ombeng. Halo, Ya, selamat siang, Bang. Masuk. selamat siang Ito, Naburju. Ya, itu. Ya, saya sapa dulu Matius. Saya ini sampai akun baru. Aduh, aku setiap tahun sampai buka gunting rambut. Kau udah gunting Saya rambutmu? dia sampai akun Sode kasih keluar. Sampai akun baru udah kau ini gunting dipakai. rambutmu. Kapan kau syahadat? Sudah, pakai Kapan topi kau syahadat? ada. Kapan kau syahadat? Besok, tante bilang besok pagi. Besok kau. Kau Ya, undang sebab aku kalau gunting, syahadat. Di mana tidak ada kau gunting syahadat? sampai rambut tadi malam. Di mana Tidak kau mau gunting. syahadat, Matius? Besok, Di mana kau syahadat? Di mana? dan tante membawa. Saya tidak tahu dia membawa di mana, dia kasih bahasa Islam besok. Dia bilang besok pagi. Kenapa kau mau masuk Islam? Kenapa? Besok malu Tuhan Pak Joket tatoki di kepala. Besok malu datang. Di mana kau lihat kau punya Tuhan baju Ya YouTube, topi ya di Om Dalbo, kepala? saya lihat Om Propo. Saya Ya di suka masuk mana? Islam. Memang ada Tuhanmu berjoget-joget, malu kau. Pak Jok, saya malas dia kasih minta doi pas saya. Dia kuat minta doi. Apa dia tahan 5 hari. Dia bilang kamu ke HP saya mau simpang. Kamu kasih dulu uang. Selama kamu tidak bayar uang di gereja. Dia ambil, dia kasih tahan 5 hari. Baru saya ada minta Pak Tante.
DP istri, DP Pak Pendeta istri. Dia bilang, kamu bulan depan lah yang makasih doi. Kalau tidak kamu tidak masuk surga nanti, Matius kamu suka masuk neraka. Kata siapa itu? Kata siapa itu? DP Pendeta dan DP istri. Kata siapa? Pendeta dan DP istri, Pak bilang begitu. Wih, pendeta dengan istri bilang kalau tidak kasih uang itu tidak masuk surga. Dia bilang begitu, dia bilang kamu masuk neraka kamu. Matius, ngana sumabok cap tikus itu. No. Sasok, dia masuk Islam besok. Dia kasih tahu yang sebenarnya Samuel, bahwa dia punya Tuhan, malu dia punya Tuhan, bajoget-joget, batoki-toki, betul kan? Siapa begitu Iya, Sasok bakal dia punya Tuhan ada di YouTube, joget-joget, batoki-toki, malu dia Samuel. Sepatu roda. Somar di YouTube tuh itu DP nama teknologi mulai canggih. Iya, tapi malu tuh punya Tuhan batoki-toki, bajoget-joget. Baru saya bilang Pak Tante yang bekerja akang orang Islam. Dah bilang Matius kamu tidak malu begitu. Siapa kita malu dong? Malu lah. Matius. Jadi itu pendeta suruh kau kasih uang perpuluhan, kalau tidak kasih kau tidak masuk surga. Dia bilang dia ambil apa ada tacas di bengkel, baru saya cari-cari, baru saya pertama bilang apa pendeta sok bawa. Kenapa? Kenapa dibawa pendeta? Dia bilang saya belum bayar utang di gereja. Tapi utang sebanyak tidak bayar. Utang apa kau? Utang bayar itu katanya dia bilang kamu belum kasih di gereja. Kasih apa di gereja? Uang apa? Uang apa yang diminta? Nah, uang celengan begitu, kasih uang di gereja, dia kasih uang. Oh, ngana pancuri. Baru dia saya kasih, dia tidak mau kasih apa, baru saya kasih 150. Baru dia bilang, mana gereja di mana Matius? Di kampung di Sulawesi Tengah. Apa tuh nama gereja? Saya tahu itu DP nama sok. Waduh. Saya tahu DP nama itu. Waduh. Saya juga selama tidak pergi. Saya bakal di bengkel. Oh. Saya malas mau pergi, dia suruh makasih bersih bangko, bacut. Dia suruh makasih bersih bangko, bacuci. Saya tidak dikasih. Itu perlu tobat Jo. Tobat apa? Saya masuk Islam besok. Bayar uang. Jadi gimana toh? Gimana toh? Matius, punya pendeta suruh bayar itu uang perpuluhan untuk bayar apa itu? Untuk apa di gereja perpuluhan itu? Beda perpuluhan, beda kolekte, untuk apa itu? Saya tanya Pak dia bilang kata mau kasih. Dia bilang ini mau kasih baik gereja, macet mau kasih asing bocor. Saya bilang gereja tidak bocor, mau minta doi tidak bocor hujan. Saya bilang mana? Dia bilang tidak ada. Saya jawab toh ya, toh. Kamu. Oh itu Nami, ku jawab ya. Ya silakan itu. Ya persepuluhan itu kan ada dalam Taurat ya. Nah Taurat yang diimani Muslim ada nggak tentang ayat itu persepuluhan itu? Kau lucu, kau mau jelaskan tapi kau bertanya. Kau pikir kami ada persepuluhan? Kami itu adanya pembayaran zakat 2,5%. Nah ini bukan beda. Sekarang aku tanya sama kau, persepuluhan itu dibayar kapan? Sekarang saya gini, kita mundur dulu. No, jangan. Takut ya? Takut ya? Bukan takut. 2,5% itu pembayaran pada waktu kami nanti melakukan apa? Ibadah, melakukan puasa sekali setahun. Nah, sekarang saya tanya sama kau, persepuluhan itu dibayar kapan, selama berapa lama? Jangan berbohong. Jangan berbohong. Saya minta kejujuranmu. No, saya minta kejujuranmu. 10% yang diterapkan untuk jemaat dibayarkan kepada gereja, ya, itu untuk apa? Satu. Kedua, ya, itu dibayarnya kapan? Berlaku untuk berapa lama? Kalau zakat jelas sekali setahun. Beda kalau yang namanya zakat apa? Zakat harta. Kalau ada hartanya sampai mencapai sekian, itu ada punya peraturannya. Nah sekarang kau jangan bohong sama saya itu. Saya juga tahu itu. Saya tanya sama kau itu, persepuluhan itu dibayar 10% itu untuk apa?
Saya dikasih waktu berapa menit untuk ngomong dan 1 tidak menit. dipotong. 1 menit. Oke. Itu terdapat di dalam kitab Maliaki. Maliaki 3 Saya ayat tanya 10. untuk apa? Persepuluhan Jangan itu untuk dipotong. apa? Jangan Loh, dipotong. jangan keluarkan dalilnya. Itu untuk orang Yahudi. Persepuluhan untuk orang Yahudi. Untuk kaum Lewi. Persepuluhan untuk apa? Ditetapkan oleh gereja untuk apa? Kamu ngasih saya waktu Hanya berapa kok. menit? Kamu ngasih saya waktu berapa menit? 1 menit dengan sesuai pertanyaan saya. Persepuluhan dibayarkan ke gereja untuk apa? Silakan. Kamu janji nggak motong? Janji nggak motong? Akan dijawab persepuluhan untuk apa, kolekte juga untuk apa. Bedakan persepuluhan, bedakan kolekte. Jangan di sini apa. Silakan. Saya jawab, tapi kamu janji nggak motong? Janji nggak motong? Astagfirullah, jawablah. Persepuluhan untuk apa, kolekte untuk apa? Jawab Kamu aja. janji nggak motong jawaban saya nanti? Allahu Akbar. Saya tidak akan potong kalau sesuai pertanyaan saya. Pertanyaan Iya. saya, dengarkan. Persepuluhan yang diterapkan oleh gereja kepada jemaat-jemaatnya itu untuk apa? Kolekte untuk apa? Persepuluhan itu berapa lama dibayarkan? Untuk berjangka waktu berapa lama? Silakan. Oke, saya jawab. Hitung menitnya. Saya akan mulai karena saya akademisi. Saya akan mulai dari latar belakang. Gitu kalau orang akademisi belajar dari latar belakang. Jangan potong saya. Gitu orang pintar itu begitu. Kalau nonton debat di TV One, ada namanya latar belakang. Kita jawab, ini bukan TV One. Kamu sudah tutup, Udah, kamu jawab, sudah jawab. potong, kamu udah Ini janji. TV oke, ini channel TV oke. Cepat jawab. Sudah. Kamu sudah potong saya, janjimu aja kau. Ya udah jawab. Saya minta jawaban. Persepuluhan itu untuk apa? Kolekte untuk apa? Sekarang Silakan, kamu saya tahu. jawab. Kau HKBP, saya tahu kau HKBP, Huria Kristen kau mungkin. Kau Silakan pakai jawab. mungkin, jangan pakai mungkin. Dorong untuk apa? Persepuluhan untuk apa? Cepat jawab. Kau lihat postinganku, jangan kau lihat mungkin gak ada kemungkinan. Macam mana lah kau? Ya udah, saya kunci. Jawab. Persepuluhan untuk apa? Kolekte untuk apa? Oke, saya mulai. Jangan potong saya ya. Jangan potong saya ya. 1 menit ya. Kau ini motong. Ketawa dia. Oke, saya jelaskan ya. Di dalam Alkitab itu terdapat di dalam Maliaki, dan saya nggak tahu itu kan kitab Taurat. Dalam kitab Taurat pun ada. Nah, saya nggak tahu Islam ini mengutip kitab Taurat yang mana. Karena dalam kitab Taurat itu ada mengenai persepuluhan. Makanya saya bingung. Seakan-akan Muslim menghilangkan kitab Taurat itu berubah jadi zakat. Oke, nggak apa-apa. Tapi kenapa? Itu jadi dipertanyakan. Iya kan? Katanya menyempurnakan apa yang disempurnakan. Iya kan? Bahkan Nabi Muhammad alaihissalam mengklaim dia mengimani Taurat. Dan di dalam Taurat ada. Saya minta jawaban. Persepuluhan yang diterapkan oleh gereja untuk jemaatnya untuk apa? Kolekte untuk apa? Kau jangan penipuan sama saya. Sama-sama kita dulu menjalankan itu, bro. Bapak saya membayar persepuluhan. Juga mengasihkan kolekte. Yang di situ ada 3 jumlahnya. Kau lari ke zakat ke apa? Kami jelas. Zakat untuk apa jelas. Ada 8 golongan yang mendapatkan zakat itu. Salah satunya yaitu mualaf. Kau sekarang persepuluhan untuk apa? 1. Kolekte untuk apa? 2. Yang ketiga, persepuluhan yang dibayar itu proses jangka lama berapa lama berlaku? Zakat itu sekali setahun untuk mencuci harta benda kita. Nah, persepuluhan untuk apa tujuannya? Jawab saya, itu aja kau buka. Kenapa kau nggak mau buka? Ada pendetamu di sini. Suruh pendetamu naik. Buka, sekarang kita buka-bukaan. Persepuluhan untuk apa kalian terapkan kepada jemaat? Jangan pikir kalian tidak tahu.
Problem-problem dulu yang dihadapi gereja hanya karena persepuluhan. Ayo, perbaikan gereja. Kolekte untuk apa? Kalau persepuluhan untuk perbaikan gereja, saya bertanya, kolekte pertama durung 1, kedua durung 2, yang ketiga durung 3 untuk apa? Jangan di sini pembodohan kepada saya. Kami yang mengelola kolekte dengan persepuluhan. Kau jawab dulu, saya buka mute kau. Tak apa-apa kau jawab. Persepuluhan itu untuk kaum Lewi, itu bukan untuk kau berjong. Silakan. Oke, sudah. Jawabannya gampang. Iya. Nggak ada, Pak. Nggak ada ya. Bentar ya. Ya, salam dulu. Assalamualaikum Bu Nirifa, Bang Handi Celebes. Bunda izin dulu. Sudah ada gurunda di bawah, dia mau naik katanya. Akang, belum ya? Belum. Iya, dia Apa bilang begini? dia lagi di jalan. Dia lagi di jalan tapi dia akan coba naik. Tapi nggak ada kosong ya. Gampang nanti kalau udah ada. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya diturunkan aja, saya diturunkan ke apa? Lanjut Akang, izin. Aku aja. Gak apa-apa Bunda Rama di sini aja. Jangan, saya ajak Uni. Lagian Abang Ken santang turun, Ken santang. Ken santang turun, dinaikin. Maaf ada tamu tadi ya. Silakan. Ya, jadi begini ya. Kan persepuluhan itu ada di dalam kitab Taurat. Ya, dan kitab Taurat itu kan diklaim diimani oleh Muslim. Setuju? Kemudian, nah, di dalam persepuluhan itu sudah jelas pembagiannya. Nah, kemudian kenapa itu dipermasalahkan? Seperti itu. Karena Muslim pada awalnya, contohnya seperti Muhammad, mengimani persepuluhan itu. Karena mengimani Taurat. Hei, kau nih bagaimana telingamu itu? Saya tahu kau nih orang yang agak-agak lah berpendidikan ya. Yang pertanyaan saya itu beda. Persepuluhan yang diterapkan oleh gereja, jangan kau ungkit yang di dalam apa? Di dalam perjanjian lama. Itu bukan untuk kau itu. Persepuluhan yang diterapkan oleh gereja, itu untuk apa? Saya tanya itu kok. Terus kolekte itu untuk apa? Beda persepuluhan, beda kolekte. Jangan kau pembohongan sama saya. Yang saya tanya untuk apa? Tujuannya untuk apa? Zakat di Islam itu mencuci sebagian harta benda yang kita miliki, ya. Dengan memberikan kepada siapa? 8 golongan yang mendapatkan itu. Salah satunya siapa? Yaitu orang mualaf dapat. Orang mualaf. Fakir miskin dapat. Nah, sekarang ku tanya sama kau, persepuluhan ini tujuannya untuk apa yang diterapkan kepada jemaat? Itu wajib loh persepuluhan. Jangan kira kau pikir nggak tahu aku. Kolekte untuk apa? Ayo, itu saja. Berapa lama jangka waktu persepuluhan itu berlaku? Zakat jelas sekali setahun. Nah, persepuluhan kapan? Jangan kau bilang sekali setahun gigi kiper. Jangan kau bohong sama saya. Tunjukkan sama saya. Untuk apa persepuluhan itu? Itu saja saya. Apa ini kok lari-lari ke perjanjian lama menurut Maleaki? Jelaskan itu. Kenapa? Saya bertanya. Kan Maleaki 3:10 bawa. Persepuluhan yang ditetapkan oleh gereja untuk jemaat untuk apa? Bawalah seluruh persembahan persepuluhanmu kepada rumah Tuhan. Nah, untuk perbendaharaan. Di mana tertulis? Jadi artinya di mana tertulis? Maleaki 3 ayat 10. Oke, sekarang saya tanya, persepuluhan yang di dalam gereja itu jangka waktu berapa lama? Dibayarnya pada waktu berapa lama? Artinya itu dari hasil gaji. Saya tanya berapa lama? Selamanya.
Oh, jadi selamanya harus membayar perpuluhan. Setiap bulan, setiap bulan, setiap minggu, setiap tahun, sekali setahun, Oke. dua kali setahun. Oke. Ayo, berapa lama? Oke, kan begini, sistem di gereja memberikan persepuluhan Ya. sekali dalam biasanya di minggu apa ini? Kenapa ini? Sebulan. Biasanya di minggu pertama di awal bulan itu setelah gajian gitu ya. Ini Untuk apa? Naikkan dulu apanya, Akang. Ini stikernya naikkan dulu. Untuk apa? Untuk apa? biasakan Ibu biasakan dulu seperti Muhammad, sopan, tertib. Anda Saya tanya untuk apa? Untuk apa? Persepuluhan itu untuk apa? Wajib dibayar loh. Setiap gajian, bayangkan. Jadi orang yang tidak punya gaji gimana? Kau ngerti nggak wajib? Wajib itu. Jangan kau bohongin saya. Saya salah satu yang mengatakan perpuluhan juga. Yang saya tanya itu untuk apa satu? Pembayaran berapa lama itu? Islam jelas diatur. Kau jangan Nanti lanjut ke Uniriva. Kau jawab dulu pertanyaan saya. Persepuluhan itu untuk apa? Jadi dibilang kayak untuk pemerintahan gereja. kamu tadi udah makanya dengar Oke, kebiasaan. kolekte untuk apa? Kolekte untuk tetap untuk pekerjaan Tuhan. Persepuluhan untuk apa? Untuk pekerjaan Tuhan. Apa beda persepuluhan dengan kolekte? Bedanya kalau persepuluhan dibayar dengan 10%. Kalau persembahan kolekte sukarela. Oke, sekarang pertanyaan saya, ya kan? Pembayaran persepuluhan itu jangka waktu berapa lama? Jangka waktu tidak terbatas. Kau gajian berapa kali dalam sebulan? Tergantung. Aduh, itu. Gajian tetapnya. Udah, istrimu aja suruh ngomong sama saya. Karena bagian perempuan yang membayar persepuluhan, bukan urusan suami memang. Coba. Nah, saya pendeta. Saya pendeta, Oke. Ibu. Oke, kau pendeta ya. Kutanya ya itu ya. Oke. Sekarang kutanya. Persepuluhan dibayar ketika awal bulan orang menerima gaji, betul? Itu kalau di gereja ya. Contoh di gereja saya. Ya, kalau yang nggak punya gaji gimana? Ya bukan nggak punya gaji, ngasih persepuluhan apa? Gimana sih logikanya? Pencatatannya di mana? Pencatatan apa? Pencatatan sipil. Pencatatan persepuluhannya. Dicatat di mana? Emang kamu kayak mana? Kamu HKBP, saya nggak HKBP. Loh, tunggu dulu. Jadi kalian emang tidak ada membuat rangkuman pengeluaran, pemasukan, biaya ini, biaya itu nggak ada? Nggak diterangkan sama jemaat-jemaat? Dim. Kamu tadi bilang pencatatannya di mana? Makanya kalimatnya jelas. Loh, iya. Pencatatan perpuluhan kawin ini, Pak Pendeta, itu jelas itu. Apakah kalian memberitahukan kepada jemaat? Kadang ini, makanya saya ceritain ya. Ada kadang, ya. Dengar dulu lah. Kamu kalau Muhammad suamimu dipotong lidahmu. Nggak usah kau lari ke situ, kau ini. Ya udah kadang Enggak, gimana? itu kalimat sarkas untuk kamu. Kebiasaan mulutnya dididik lah. Sopan. Kadang. Sebentar. Ya kadang. Bunda Nora, baca WA saya. Nora, baca WA saya penting. Masuk, Bang Andi nggak masuk. Oh, ya lanjut. Ya. Itu. Nah kan sebegini ya. Kita setiap Sebelum gereja lanjut izin saudaraku, sebelum lanjut izin ya Pak Samuel. Tolong yang di atas di polo-polo ya, saudara ya, teman-teman netizen yang baik hati pandai menabung, tolong di polo-polo saudara-saudara yang di atas ya, tolong di polo-polo ya, punya Bunda Nora, Uniripa, Ustadz Alif ini pun habis akunnya ya. Bang Handi, Bunda Mila, tolong ya. Wah, Masya Allah, terima kasih ya saudaraku semua ya. Semoga keringanan tangannya memencet, Allah menambahkan rezekinya ya teman saudara. di sepil juga Bu. Thank you. Juga Bu yang Lanjut. yang Samuel, bukan lanjut. yang non Islam.
Oke, saya lanjut ya. Itu ya. Saya lanjut. Apa ini? Setiap gereja, ya kan, dia punya struktur yang berbeda-beda. Rama baca WA, bener Rama baca WA. Siap, iya. Ya kan? Nah, kemudian ada setiap gereja strukturnya berbeda-beda. Dan kemudian setelah itu ada HKBP. Saya nggak tahu itu mungkin dari HKBP. Nah, kalau dari HKBP itu ya semuanya dicantumkan segala jenisnya. Nah, kemudian ada lagi gereja yang karismatik, dia punya majelis, sistem majelis seperti itu. Nah, pembukuannya ini karena banyak persepuluhan itu tidak mencantumkan nama untuk menjaga nanti ini perpuluhannya paling banyak, sombong-sombongan gitulah ya. Jadi kayak contohnya ada yang bikin hamba Allah gitu kan, ada cuma inisial. Nah, seperti itu. Tetap ini laporan keuangan, ya kan? Tetap dicantumkan kan seperti itu. Kalau itu yang itu tadi tanya seperti itu. Dan kembali persepuluhan kembali untuk pemberdayaan salah satunya gereja. Kemudian bergerak dalam bidang sosial, diakonia, segala macam. Makanya kalian sering ketakutan dikasih Indomie. Nah, itu uang dari persepuluhan. Ngasih Indominya bukan narik jiwa-jiwa, tapi mengasihi jiwa-jiwa karena orang tersentuh dia datang, kan gitu. Jadi jangan salahkan kami kalau karena kampung tengahnya diselamatkan dia datang gitu. Memang manusia cenderungnya seperti itu. Lanjut Uni. Itu ngasih Indomie sih sebenarnya salah. Orang nurunin anak orang itu yang bermasalah. Nora. Pak Bronson nanti dulu ya, nanti disapa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mungkin kalau mau dilanjut dulu Kak Nora sama Pak Samuel, selesaikan dulu biar saya masuk di tataran nanti kita singgung nanti bagaimana hukum Islam dan juga Kristen, karena kan beliau ini pendeta. Jadi saya harap mungkin klimaks dari poin Kak Nora yang mau sampaikan, silakan dulu Kak Nora. Nanti baru saya karena pas berhubungan anak saya datang nanti jadi noise, jadi nggak enak sama orang yang punya akun YouTube. Nah, inti poinnya begini itu, saya sedikit ya Uni ya, nanti Uni yang masuk ya. Poinnya begini, perpuluhan yang diterapkan oleh pendeta, oleh gereja, jangan pendeta, oleh gereja kepada jemaat-jemaat itu kan berdasarkan dari hasil yang dimiliki oleh jemaat-jemaat itu, ya. Nah, penulisan seperti itu bilang tidak dituliskan karena itu tidak ada seperti itu. Saya bukan HKBP, mama saya GPDI, saya dulu karismatik Gereja Betel Indonesia, saya GBI Mawar Saron saya, ya. Jadi persepuluhan itu, persepuluhan beda, kolekte beda. Kita jangan melakukan suatu pembohongan di sini. Satu, yang mesti itu tahu ya. Saya memang betul mungkin setiap gereja beda strukturnya. Tapi yang saya jelaskan di sini yang saya alami. Satu, orang tua saya melakukan itu yang namanya persepuluhan GPDI. Membayar kepada gereja ketika gereja melakukan suatu kunjungan ke gereja-gereja yang lain yang pelosok-pelosok, jujur, itu akomodasi tidak dikeluarkan oleh gereja. Asal itu tahu, yang dibebankan kepada orang yang melakukan pengunjungan. Jangan dibilang saya fitnah. Saya kalau bilang dari mama saya akan kasih tanya. Karena mama saya salah satu yang mengikuti pada waktu itu gereja melakukan pengunjungan. Nah, kolekte berbeda lagi. Kalaupun untuk fasilitas di gedung gereja, pertanyaan saya, tiap minggu kita kolekte bro. Tiap minggu. Terkadang ada yang namanya kebaktian. Kebaktian Senin, Selasa, atau hari Kamis. Nah, kebaktian itu juga ada kolektenya. Jangan bohong di sini. Nah, kolekte yang dikumpulkan, persepuluhan yang dikumpulkan, persepuluhan sekali sebulan. Kolekte tiap minggu. Apakah gereja akan rusak setiap harinya? Pemakaian gereja itu hanya beberapa kali dalam seminggu. Mungkin 2-3 kali dalam seminggu. Terus peralatan apa yang dipakai? Pada waktu hari Minggu baru ibadah. Pada waktu hari Senin sampai Kamis itu ibadahnya berbeda. Mungkin ada latihan kor untuk bapak-bapaknya, ibu-ibunya, atau mungkin untuk anak-anak remajanya. Saya tahu itu.
Masalahnya tiap minggu kolekte, apakah tiap minggu rusak terus fasilitas? Terus yang berikutnya, ya, kalau kami jelas, kalau setiap hari Jumat itu dibacakan berapa yang masuk infak, dikeluarkan, nanti pada waktu Lebaran Idul Fitri pun juga akan dibacakan semua keuangannya. Nah, gereja dibacakan nggak kepada jemaat? Jangan melakukan penipuan deh. Jemaat apakah mengetahui berapa jumlah yang masuk kolekte, berapa jumlah yang masuk persepuluhan, dikeluarkan untuk apa? Pengunjungan ke gereja-gereja lain untuk apa? Ada nggak? Jadi jangan kalian mengkorek 2,5% sekali setahun. Tapi coba tanya keuangan, berapa kolekte tiap minggu? Berapa pengeluaran untuk pembiayaan gedung gereja, kerusakan di dalam gereja? Harus dong, kalau di Islam jelas. Silakan, saya close di sini aja. Uni Rifa nanti lanjutkan, saya ada sedikit apa. Nora, bentar aja, bentar Nora. Gitu aja Nora. Nora, dikit aja. Jadi silakan. Yang di neraka itu memang melawan Tuhan yang di surga. Yang di neraka itu melawan Tuhan yang berada di surga. Itu yang terjadi, ya. Nah, karena apa? Karena Tuhan di surga itu melemparkan dalam neraka. Jadi yang neraka itu melawan Tuhan yang di surga. Nah sebenarnya ini kenapa Allah kakinya di neraka? Itu aja. Diam dulu kau, nggak nyambung kau. Sedikit ya Uni, sedikit aja. Saya mengucapkan banyak terima kasih untuk saudara kita yang Pak Dino yang mualaf ya atas supportnya kepada kami. Terima kasih Bang Handi, sampaikan terima kasih kepada beliau. Semoga beliau diberikan keberkahan umur, rezeki yang lapang, kesehatan, dan kebaikan pada keluarga beliau. Ya Bang Handi, terima kasih. Lanjut Uni. Izin mungkin kita kasih kesempatan Pak Pendeta Samuel. Salam kenal Pak Pendeta. Mungkin Bapak ingin menyampaikan atau menyanggah narasi Kak Nora, silakan. Saya berharap maksimal waktu 2 menit. Saya mute, kami dengarkan paparan Bapak dan setelah itu mungkin saya tanggapi. Silakan Pak Samuel, Pak Pendeta. Silakan Pak Pendeta. Halo Pak Pendeta Samuel. Oke, mungkin karena menjauh dari perangkat ya. Tema tentang hukum Taurat ini memang tema yang selalu menjadi juga diskusi antara umat Islam dan Kristen. Pak Samuel di mana? Bapak silakan. Ya, sudah. Saya tunggu narasinya sekitar maksimal 2 menit. Nanti kalau Bapak sudah selesai bernarasi, izinkan saya juga menanggapi dan kita fokus di tema bagaimana perbedaan perbandingan antara hukum dalam Kristen dan hukum dalam Islam. Mengkerucut tentang bayar-membayar ini, zakat dan juga dengan kita komparasi dengan persepuluhan. Silakan Bapak bernarasi dulu karena saya juga ada beberapa kasus-kasus polemik terkait tentang hal ini yang ingin saya ajukan kepada Anda. Mungkin Anda bisa menjawab kali ini sebagai seorang pendeta. Silakan Pak Samuel. Siap. Nah, jadi begini ya, kita berbicara tentang aturannya, bukan berbicara tentang oknumnya ya, bukan berbicara tentang oknumnya, karena di segala pihak ya kan penyelewengan itu pasti terjadi. Nah, jadi kita ngomongin aturan sekarang. Nah, kemudian yang seperti apa yang disampaikan oleh Ito Nora, setiap bulan ngasih persepuluhan untuk apa? Bayangin, ini gereja kota, listriknya dan segala macamnya dengan segala fasilitasnya butuh itu. Kemudian gereja di kampung, Ibu Nora, karena nggak semua gereja di kota, ada di desa-desa yang pendetanya saja ya harus kerja untuk dia bisa menghidupi dirinya, tidak pakai minta-minta. Ya, bayangin seperti itu. Ibu hanya mungkin jangan gitu Ibu. Reaksinya jangan gitu dulu. Sopan gitu. Nah, kemudian kita ngomongin aturan sekarang. Ya kan? Semua itu diatur dengan sedemikian rupa dengan segala yang baik, ya kan? Gereja kecil di perintisan dia butuh membangun gereja. Ya kan? Emang semen bisa main undi, ngelotre? Enggak. Butuh itu semua.
untuk beli keyboard, fasilitas gereja, segala macamnya, ya kan? Apa kita harus ikut juga di pinggir-pinggir di jalan-jalan? Enggak kayak gitu. Tapi mungkin kalau kita mayoritas mungkin bisa jadi, mungkin saya bilang. Ini bahasa sarkas. Nah seperti itu. Itulah segala sesuatunya. Makanya semuanya dikelola oleh gereja. Tetapi kalau ada penyelewengan, itu pasti oknum. Seperti itu. Nah nanti ini notis, saya mau selesai sekarang. Notis untuk Noran Aritonang ini, saya pingin tahu apa yang menyebabkan Anda mualaf. Satu waktu kita bisa berdua, ya, disiarin langsung apa yang membuat Anda mualaf. Oke, itu aja mungkin. Saya suka begini, kalau begini kan bagus ya, tertib. Mungkin Kak Nora mau menanggapi dulu sebelum saya masuk ke subtopik kajian terkait tentang perbandingan kedua hukum Islam dan Kristen. Mungkin silakan Kak Nora. Karena dikasih kesempatan sedikit sama Unirifa ya, itu tergantung dari oknum. Bagaimana mungkin oknum itu akan kita buatlah dulu ya. Bagaimana mungkin oknum itu akan menyerempetkan, ya kan? Kalau segala sesuatu strukturnya, kalau segala sesuatu bentuk keuangannya itu dipublis, ditransparankan kepada jemaat-jemaatnya. Bayangkan, coba kita membuat satu contoh itu. Kalau dia kerja di Pertamina, kita tahu orang gaji Pertamina berapa. Kalau kerja dia di bagian migas, kita tahu orang migas kerja apa. Kalau dia kerja di bagian DPR, kita tahu gaji DPR berapa. Kita tahu gaji dokter berapa. Bayangkan, jemaat di dalam situ lebih dari 100, membayarkan 10%. Wow, saya bilang. 5 juta saja 500.000. Wow, saya bilang. Iya kan? Nah, sekarang begini, setiap bulan dikumpulkan, kalau kita buka ini, jadi kayak gimana ya? Lucu jadinya. Belum lagi kolekte. Di zaman saya bensin masih harga 2.000. Di zaman saya bensin masih harga 2.000 tahun 2000. 2001, 2002 masih 2.000. Kolekte saya sudah 5.000. Untuk 3 kantong 15.000. Baru 1 orang. Apalagi di zaman sekarang, ya. Di zaman sekarang kita nggak tahu. Mungkin paling kecil 10.000. Untuk 3 kantong berapa? Itu untuk 1 orang. Jangan kita mengapakan kali itu, ya. Kalau kau mengatakan oknum, ayo coba kita buka. Kenapa oknum itu mau menyerempetkan? Nggak mungkin mau menyerempetkan 2-3 juta itu. Pasti lebih. Makanya diserempetkan. Cuman apakah jelas struktur dari yang namanya persepuluhan yang diterapkan oleh gereja itu jelas atau tidak? Itu yang harus diperjelas. Jangan kau ungkit-ungkit seperti Gilbert mengungkit tentang 2,5%. Tapi lupa dia. 10% ini untuk apa? Kolekte untuk apa itu? Kita jelas sudah tahu untuk apa itu. Jangan lari ke oknum dulu. Penjabaran 10% dengan untuk kolekte ini. Kalau kau katakan katanya untuk beli ini beli. Hei itu. Apakah kau yakin? Gereja menyumbangkan untuk pembangunan gereja yang di pelosok untuk sampai dia selesai? No. Palingan dari gereja ini menyumbang 10 juta. Itu dalam sekali. Tapi persepuluhan kau sekali sebulan. Kolekte kau sekali seminggu. Jangan dulu dikaji seperti itu. Jangan bilang oknum. Silakan lanjut Unirifa. Saya kayaknya udah cukup. Kita lanjut. Mungkin tema barusan itu adalah kritikan dari mantan aktivis gereja terkait uang persepuluhan kepada Pak Pendeta. Mungkin itu temanya keren, dan itu permasalahannya memang ada di intern Kristen. Tapi saya bukan ke situ substansi diskusi. Izin Pak Samuel, boleh saya masuk Pak Samuel? Atau Bisa mau menanggapi dulu? Saya tanggapi Boleh, dulu boleh. ini ya. Silakan Bapak tanggapi. Setelah itu saya masuk. Oke, yang tahun 2001 Ibu Aritonang, gereja di mana sampai persembahan 3 kali? Bukan persembahan 3 kali. Kotaknya ada 3, Bang. Apa aja itu? Apa aja satu itu? lewat.
Apa aja Satu itu? lewat untuk ini, satu lewat untuk itu. Makanya saya bilang, struktur di dalam gereja oke berbeda-beda. Tapi jangan pernah dipungkiri yang namanya kolekte tidak mungkin satu kantong. HKBP pun pasti lebih dari satu kantong. Jangan. Lebih dari satu kantong. Itu pertama. Kedua, kolekte dilakukan tiap minggu. Ya, oke. Kolekte dilakukan tiap minggu. Ya silakan. Saya tanya sekarang, 3 kantong itu apa berjalan terus? Kantong kolekte atau kotak persembahan? Ini yang mana ini? Biar jelas. Kantong kolekte, kantong. Itu ada besi bulat pakai yang dari kain. Nah, itu diberikan, ya kan? Udah sekali, baru nanti melakukan ibadah, 1 kali lagi lewat. Saya sudah di bagian situ. Saya sudah bagian situ. Oke. silakan. Itu di gereja mana itu waktu itu? Gereja Betel. Betel mana? Banyak. Gereja Betel yang spesifik, biar jelas. Tidak usah kita buka di sini itu. Harus buka Tidak usah itu. kita buka. Karena ini Kenapa itu mesti harus buka? begitu. Why not? Oke. Gereja Betel Indonesia Mawar Saron. Pendetanya siapa kala itu? Pendetanya siapa kala itu? Aduh, udah itu. Sekarang kau kaji dulu. Sekarang saya Keperluan tanya. yang tiap bulan itu jelas nggak untuk tujuannya untuk apa? Sekarang saya tanya Jelas pendetanya kala Kembali itu ke siapa? Ini aja lah, jangan terlalu jauh ke sana juga Pak Samuel. Ke ajaran Bukan, lagi aja. saya mau membuktikan dia ini benar nggak jemaat GBI Mawar Saron. Pendetanya 2001 siapa? Loh, emangnya kau tahu saya tempat tinggalnya di mana? Nah, kamu kan jemaat di GBI Mawar Saron. Pendetanya siapa saat itu? Memang. Apa mesti saya harus membuktikan secara detail? Apa mesti saya membuktikan secara detail saya anggota jemaatnya? Saya tanya pendetanya siapa saat itu? Untuk apa? Untuk apa? Untuk Menurut apa? Anda siapa? Kau terangkan aja sama kami itu. Supaya kau Persepuluhan yang diterapkan supaya kau benar. Persepuluhan yang diterapkan itu untuk apa? Ngapain Supaya kau benar. tanya siapa pendetanya, gereja mana? Supaya kau benar jemaat di situ. Nanti kau Ya, saya rasa kalau saya saranin dicukupkan aja ke sini. Ini nggak ada, ya, ini nggak masuk ke ranah itu, betul Ustaz Alif. Betul Ustaz Alif, ini nggak masuk. Tadi dilanjut. Ya. Dia pembohong. Tunggu, sebelum Anda bisa, bentar Pak Somel, izin, ini Saya sudah ada selesai. hominem ya, sebentar. Saya Bapak selesai. izin. Karena Kalau segala Bapak sesuatu kalau bohong nggak usah bangga. bisa nggak Bapak buktikan itu bohong? Saya Itu nggak bisa. selesai. Bohong itu tuduhan ya, itu tuduhan. Saya mau kasih bukti. Saya mau kasih bukti. Jadi jelaskan siapa pendetanya tahun 2001. Itu tidak ada kaitan dengan substansi diskusi yang konsepnya adalah edukasi. Kalau untuk pembohongan, berbahagialah kalian. Bapak belum bisa membuktikan dia berbohong, tapi Bapak sudah menuduh Makanya dia saya berbohong. tanya, nggak tahu. 2001 siapa? Saya tanya, pendeta itu ketika mengatakan seorang bersalah atau tidak bersalah atas karena dia tuduh tanpa bukti begitu? Pak, 2000, kalau Bapak, 2001 bentar, siapa izin. pendetanya, dia Kami bingung. saya menghormati Anda di sini, jangan buat Anda kehilangan kehormatan di sini. Dia Bentar dulu, bisa Anda pendeta. Dia bisa Diam detil dulu, selesai. persembahan, 3 Izinkan kotak, saya dulu. tapi pendetanya Anda dia nggak tahu. Izinkan, Saya dengar dulu. selesai. Menyebutkan Saya nama pendeta di sini itu Saya sudah berpotensi selesai. undang-undang ITE dia terjerat. Saya sudah selesai hari ini. Bukan, udah cukup. Anda sengaja supaya Biar dia pemirsa terkena ini undang-undang tahu ITE. Ini semua pembohongan. Kami bukan orang bodoh, maaf ya. Nah, memang Kalau begitu. Ini pendeta. Ginilah Udah, pendeta. saya selesai Pendeta ya. Maaf kalau ya. menuduh, kenapa? Anda tidak berani untuk Anda tidak berani memperbandingkan bagaimana konteks hukum Anda dengan Islam. Ini Kristen, pendeta Kristen itu, dia tidak akan berani di ranah dan tataran bagaimana substansi diskusi itu kalau dikomparasi. Dia hanya berupaya untuk memojokkan orang yang berdiskusi dengan dia. Kenapa metode ini harus dilakukan? Untuk keluar dari sini. Karena kesadaran dia bahwa umat Islam tak terbantahkan argumennya. Jadi gunanya Nora menyebutkan nama pendetanya buat apa? Supaya Nora terlibat dengan undang-undang ITE nanti. Ada ranah privasi, Pak. Kalau Bapak ingin tahu, DM dia. Dia akan sebutkan nama pendetanya. Ini ranah publik. Ada undang-undang ITE. Mention nama, mention organisasi. Itu ada aturannya. Dan mohon maaf, Anda berhadapan dengan kami umat Islam. Ya, Anda hanya ingin menjebak dia. Jangan, nggak usah. Kalau Anda bisa membuktikan agama Anda itu adalah agama yang relevan, masuk akal, silakan berdiri di sini. Tegaskan kepada umat Islam, ini loh Kristen kenapa layak diterima sebagai ajaran. Ini malah menyerang pribadi. Anda tidak percaya Nora itu Kristen, ya sudah, itu urusan Anda.
Punya nggak bukti-bukti kalau dia tidak pernah di gereja itu? Tidak punya bukti tapi sudah menyimpulkan. Ini apa? Ini iblis. Kenapa orang-orang dulu diinkuisisi? Gara-gara dituduh tanpa bisa dibuktikan mereka dihabisi nyawanya. Ini kalian, satu orang seperti Anda saja, satu orang. Seandainya ada sekitar 1000 satu daerah, habis orang yang berbeda keyakinan dengan Anda, dihabisi. Tanpa bukti sudah dikatakan penipu. Ini kalian nih. Kami umat Islam bayangkan, hukum umat Islam itu sangat keras. Harus ada saksi minimal 2. Harus ada bukti-bukti, baru dikatakan diputuskan hukumannya. Ini Anda di Komal Islam diberikan bicara, lalu ketika dia sudah tunjukkan ada fakta-fakta dan Anda tidak bisa bantah apa yang disampaikan, lalu Anda hanya karena dia tidak menyebutkan nama pendeta karena ini kode etik, Anda bilang dia penipu. Apakah Anda punya Roh Kudus? Inilah kenapa banyak dulu Kristen menghabisi nyawa orang, tidak peduli dengan benar atau salah, yang penting nuduh. Ini kalian. Kelakuan Anda ini representasi agama Anda seorang pendeta. Anda saja begini apalagi jemaatnya. Perhatikan, doktrin-doktrin yang sudah diajarkan oleh misionaris kalian ke Indonesia. Rasis, kebencian. Saya bisa buktikan itu. Ini bahas. Lanjutkan, Nora. Ya, kenapa saya mengatakan seperti itu? Ya karena memang kami pelaku itu 20 tahun. Tapi memang saya tidak dibebankan persepuluhan karena waktu itu masih gadis. Bapak ibu saya membayar persepuluhan, membayar. Cuman apakah dijabarkan kepada para jemaatnya kemana persepuluhan itu? Kolekte lagi lebih. Jangan bilang kolekte cuma sekali. Ya jangan bilang berapa kantong itu kolekte. Ya udah Kak Nora. Jadi jangan malu-maluin lah. Ke tema baru kita. Iya, ya Ustaz. Sebenarnya sudah siapkan tema komparasi Boleh tadi. saya tanggapi pernyataan Nora? Kalau tidak ada kita kembali ke topik substansi diskusi komparasi dan ilmu. Bentar. Kalau Assalamualaikum semuanya. saya pikir nggak perlu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iklan dulu bentar. Silakan Jul, silakan. Ya, mohon di follow guys, ini akun terbaru ya, yang kesekian kalinya untuk jaga-jaga supaya kalau ditombak ada nyawa cadangan. Biar sedikit ya menanggapi. Belum diizinkan, Anda baru masuk belum diizinkan. Ini komat Islam. Yang ikuti aturan. 4,5 di follow akun Dokter Akal, akunnya si Jul, biar beliau bisa tampil lagi eksis di dunia kebenaran ya. Di dunia kebenaran. Ya, silakan lanjut, Uni. Oke, saya masuk ke topik atau poin yang harus kita bongkar teman-teman sebagai bentuk edukasi di Komal ini. Tanggung jawab kita mencerdaskan anak bangsa. Saya akan membahas struktur argumentasi saya itu dari Islam dulu ya. Saya akan bacakan ayat Al-Quran surah Ali Imran ayat ke-19. Bismillahirrahmanirrahim. Inna dinna indallahil Islam. Kalau ditanya, zakat itu diwajibkan dibebankan kepada siapa? Maka kita dengan jelas menjawab Muslim. Maka kita punya dasarnya. Apa dasarnya? Ini, surah Ali Imran ayat ke-19. Inna dinna indallahil Islam. Allah sebagai Tuhannya umat Islam menyempurnakan agama Islam. Telah menyempurnakan agama Islam untuk siapa? Untuk kaum muslimin dan kaum muslimin dan muslimah. Itu poin saya. Lalu ketika kita ajukan pertanyaan ini, pertanyaan yang sama kita mirroring kepada umat Kristen. Wahai saudaraku Kristen, wahai kalian para pendeta, hukum Taurat itu untuk siapa? Itu pertanyaan saya ya. Maka kalaupun tidak ada umat Kristen yang menjawab, saya belajar. Ternyata saya mendapatkan literasi dari sarapan pagi biblikal dengan banyak dalil. Hukum Taurat itu diperuntukkan untuk Bani Israel. Dasarnya argumennya dari mana? Ulangan pasal 4 nomor 44. Inilah hukum Taurat yang dipaparkan kepada Musa kepada orang Israel. Orang Israel, bukan Bani Edom, bukan Bani yang lain, tapi Bani Israel. Yang kedua, Maliaki, ingatlah kepada Taurat yang kuperintahkan pada Musa hambaku di Gunung Horeb untuk disampaikan kepada seluruh Israel. Lagi-lagi Israel. Lanjut. Tawarikh 1640 dan banyak ayat yang menunjukkan bahwa hukum Taurat ini yang dimana di dalamnya ada konsep persepuluhan, ada 10 perintah, 10 commandment, 600 sekian mitzvot, itu diperintahkan untuk Bani Israel. Itu realitas yang memang kita akan bongkar pada hari ini. Pertanyaannya, Kristen ini Bani apa? Kenapa Kristen ketika
mempercayai seorang tokoh yang membatalkan hukum Taurat bersama hukum-hukumnya, tapi masih menjalankan persepuluhan. Maka muncul pertanyaan, kenapa persepuluhan tidak dibatalkan, sunat dibatalkan, yang lain dibatalkan? Kita akan melihat indikator betapa ajaran ini adalah ajaran yang menguntungkan satu pihak, merugikan pihak lain. Saya akan kutipkan lagi Al-Quran surah Al-Baqarah ayat terakhir. Konsep sifat hukum dalam Islam seperti yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullah nafsan illa wus'aha. Dan Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Hukum fundamental dalam Islam yaitu hukum-hukum rukun Islam tidak ada menyebabkan pertikaian. Karena itu konsepnya personal. Tidak akan menjadi asbab orang satu lain sama lain itu bertengkar. Kenapa? Karena itu konsepnya mau dan tidak mau. Mampu dan tidak mampu. Contoh, kau naik haji pakai uang siapa? Uangmu. Mampu enggak? Silahkan. Kau bersedekah berzakat pakai uang siapa? Uangmu. Tapi ketika kita lari ke konteks persepuluhan, ada ketimpangan secara finansial. Pendeta mendapatkan uang, sementara jemaatnya miris, meringis, dan menangis. Oke, apakah permasalahannya ada di internal gereja? Silakan dibuka berita-berita yang kalian jumpai. Satu, hipokritnya orang Kristen ketika mereka bicara tentang hukum Taurat, mereka percaya hukum Taurat itu adalah hukum terkutuk yang diajarkan oleh Paulus. Tapi entah kenapa untuk persepuluhan mereka masih menggunakannya. Bisa jadi karena ada cuan di situ. Nah, belajar mungkin mereka dari sikap Paulus. Saya bacakan beberapa ayat. Yang pertama, dalam 1 Korintus pasal 9 nomor 11, Paulus mengajarkan, jadi jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu, berlebih-lebihankah kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu? Zakat itu diharamkan kepada baginda. Baginda tidak boleh dapat sedekah karena beliau adalah Rasulullah yang di backup oleh Allah hidupnya. Tapi apakah beliau tidak bekerja? Beliau bekerja. Pendeta, coba sebutkan tokoh-tokoh pendeta yang rata-rata mereka punya kekayaan seperti apa? Ya. Ini, ya, siap aku Bunda. buka kamera, Siap, Bunda. tengoklah aku buka kamera. Lanjut. Ya, siap Bunda. Ya. Jadi kalau kita lihat ketimpangan secara sosial, itu menjadi problem di internal gereja. Pendeta dengan kehidupannya yang mewah, kemudian jemaat yang mau maninggoy, mau bayar persepuluhan. Dan pertanyaan Kak Nora itu relevan. Pertanyaannya, apa tujuan persepuluhan dalam jasmani dan rohani? Dalam jasmani maksudnya, apakah untuk kesejahteraan para jemaat? Atau kalau kalian bayar persepuluhan, apakah berdosa atau tidak? Apakah asbab selamat atau tidak? Kalau kalian misalkannya tetap selamat tanpa bayar persepuluhan, ngapain dipaksakan bayar persepuluhan? Toh kalian tetap selamat masuk surga. Tapi bagaimana dengan Islam? Ini dia relevannya Islam. Islam itu punya hukum wajib. Wajib ini kalau tidak dikerjakan